Ketawa mereka semua, gengs. Nggak ngerti sama hukumnya di Konoha ini, kata mereka. Udah jelas-jelas tuh. Udah jelas-jelas. Ini saya bacakan lagi ya. Kenapa si Niki itu, si pihak Nikita Mirzani ngelaporin ke janggalannya apa aja. Tunggu sebentar, saya bacakan. Bentar. Nih saya bacakan ya. Kenapa tim AMI apa sih? Kenapa tim AMI mengambil langkah melapor hal ini ke KPK ya? Ada 5. 1. Pada saat proses pembuktian hakim selalu memotong pembicaraan tim AMI. Nah, itu. 2. Ketika para saksi dari pihak AMI hanya sedikit diberi ruang untuk menjelaskan. 3. Pada pembuktian chat WA RG yang minta diingatkan 1 tahun, ya, juga tidak digubris, katanya itu nanti. 4. Pada saat Bang Fahmi ingin membuka hasil BPOM yang menyatakan resmi produk RG berbahaya, yang juga dipotong, katanya itu nanti. Padahal itu inti dari masalah ini. Yang kelima, ya. Rekaman ditolak untuk diputar dan bukti WA dugaan suap yang tidak diterima. Dan lain-lain hal janggal lainnya juga. Menurut mereka makanya dilaporkan. Ayo lo, hati-hati lo, buzzer lo, ayo. Mamam kau deh. Tuh kebongkar tuh, siapa tuh yang bayar misalkan ya, siapa tuh yang bayar hakim katanya misalkan ya, oh ini pak atau suin lagi tuh, nedol, uang kamu kemana aja, bayar ini pak, bayar ini, bayar buzzer belum lagi bayar ini, coba siapa kau tulis, siapa aja yang kau bayar buzzernya, tulis tuh, ini ayo lo tahuan. ayo lo kayak gitu deh. Nah, satu-satu kebongkar deh. Siapa tuh nanti. Lu mamam. Iya. Mamam kau deh, sudah mamam. Mamam lah kau. Oh. Sudah mamam, ngepep lah. Ya enak. Makin habis kan? Itu aja nggak bisa ngejawab mereka. Nah, coba tanya tuh sama pihak sana tuh. Lu tanya tuh sama pihak bazarnya sana tuh. Kenapa hakimnya tidur? Ayo. Karena terdakwanya niup-niupin mata hakim, tiba-tiba tidur. Itu bot. Terus apa? Coba, buzzer. Saya mau tanya. Kenapa hakimnya tidur? Kenapa hakimnya tidur? Karena tingkah laku terdakwanya terlalu berlama-lama di persidangan. Ayo, jawab. Ayo, saya tanya. Kenapa hakimnya tidur? Kenapa? Apakah ada salah sesuatu? Mungkin hakim perlu istirahat, katanya kan? Mungkin. Kan hakimnya ini mengantuk sekali. Atau apa? Ayo, jawab. Kenapa hakimnya tidur? Itu aja pertanyaan saya. Nah, kalian tanya aja, gengs. Kalian tanya aja sama kubu sana. Kenapa hakimnya tidur? Itu aja. Kenapa hakimnya tidur pada saat persidangan itu berlangsung? Itu aja, tanya sana. Tanya sama buzzer yang premium, yang suka bikin konten. Tanya. Terus kalian screenshot nih. Kalian screenshot ini, ya. Kalau dia bicara soal undang-undang ya. Nah, kalian screenshot. Nah, nih. Kalian screenshot ya. Tunggu sebentar. Nih. Tunggu bentar deh ya. Anjay. Nih kalian screenshot. Tunggu. Nih. Kalian screenshot nih. Kalian tanyakan sama pihak sana. Kenapa hakimnya tidur?
Nah, ini sudah ada dijelaskan di sini. Nah, kalian jelaskan. Kalian tanyakan, screenshot, anjay. Nggak usah jauh-jauh, saya ada posting. Saya ada posting itu di TokTok. Saya ada posting di TokTok itu. Udah, itu aja kalian tanyakan. Kenapa hakimnya tidur? Itu aja. Kenapa? Itu karena terdakwanya niup-niup mata hakim, makanya tertidur. Itu karena si saksinya terlalu lama bersaksi. Apa tadi? Jawaban bodoh sekali. Simple tuh jawab itu. Karena kekenyangan deh. Udah. Itu jawabnya. Bisa nggak kubu sana? Ayo. Ayo kubu sana tanyakan kenapa hakimnya tidur. Kemarin kan nyalahin nih sikap terdakwa gini. Terus kenapa tuh hakimnya tidur? Mungkin dia malas menghadapi persidangan. Oh, tidak bisa, malas menghadapi persidangan. Mungkin dia bosan, gini, nggak bisa. Seorang hakim tuh harus profesional dan bekerja, dek. Membela keadilan tuh harus profesional. Nah, sudah tahu nih, lagi dalam persidangan, sidang itu sedang berlangsung. Kalau memang sakit, dalam keadaan sakit, nggak usah hadir. Nah, gitu. Ayo, minimal nggak tidur. Dan persidangan minimal nggak tidur. Kalau ngantuk bilang. Itu kan itu apa? Menjelaskan tentang apa yang dipertanyakan oleh Bang Fahmi. Nah, kenapa? Ayo, minimal itu nggak tidur. Jangan minimal. Ketik. Emang jadi buzzer tuh on, goblok emang. Udah nggak bisa jawab. Kenapa itu? Hakimnya nggak tiba-tiba tidur. Itu aja kalian nggak bisa jawab sebagai buzzer. Katanya nggak bela pihak sana. Ada nggak masuk akal nggak sangkut pautnya sama terdakwa? Kan lu pikir terdakwa dari duduk di situ meja hakim tidur kayak gitu dia? Lu pikir nanti si dokter kayak gitu pada saat kayak gitu dia mengejampi si hakim kayak gitu, lalu hakim itu tidur? Macam mana? Itu aja mereka nggak bisa jawab. Buzzer sana paling menyala 20 tahun 4M nyala ini itu aja diketik. Bosan deh, udah ganti topik kalian tuh. Kalau sebagai buzzer itu doang, males gue ngeliat gitu. Tak kalau dihina balik enak emang nih pendukungnya ternak Mickey Bull gini. Dihina balik gak terima, hina orang nomor 1. ketik kalahkan. Itu aja kalian pertanyakan nanti ya. PR ya, tugas kalau kalian pengen cari kebenaran, tanyakan aja kenapa hakimnya tidur. Itu aja, kenapa hakimnya tidur. Sama tuh absing tuh ada tuh, kalian kirim ke mereka. Itu sudah ada peraturan di persidangan sebagai hakim, sudah ada di situ. Kalian kirim sama kubu sana kan so pintar tuh nyalahin terdakwa. Yuk, ada sangkut pautnya nggak sama terdakwa hakim itu tidur? Ya, ada sangkut pautnya nggak? Dari kemarin tuh mereka nyalahin tuh karena kontrakwanya. Bukti rekaman di sini tuh sudah dijelaskan ada. Ini kan sudah terlihat sini. Nih, sudah ada di sini. Undang-undangnya semua. Suruh mereka ngejawab buzzer yang premium di sana. Bisa nggak? Itu aja. Ini yang lagi booming kasus di TV itu ini tentang hakimnya yang tidur. Ini
Berita acara berita aja tuh ngebahas ini. Nih. Macam mana? Kan sudah ditambah gajinya sebagai hakim. Gaji hakim kan sudah ditambah gitu. Harusnya kan lebih bagus untuk bekerja. Gaji hakim kan baru ditambah itu. Iya kan? Baru ditambah kan gajinya si hakim. Harusnya udah bagus gitu. Apakah mungkin dia lelah atau kekenyangan? Yuk tanya, kalian tanya sama pihak sana. Tanya. Begadang dia. Begadang habis briefing. Gitu. Makanya sebelum memulai persidangan kemarin itu, rekaman itu nggak bakalan diputar katanya bis gosong. Itu mungkin ya. Rekam. Begitu mungkin. Iya, paling cuma bilang wadidaw hakimnya tertidur. Nah, itu karena kesalahan terdakwa bang, gitu. Karena apa? Terdakwa niup dari jauh, sehingga hakimnya tertidur. Itu pertanyaan. Itu karena sidoktif bang, karena pakai kacamata, sehingga mata hakim ini tiba-tiba tertutup dengan otomatisnya. Kenapa? Hakim itu tidur. Itu karena terlalu lama. Si dokter itu sebagai saksi menjelaskan. Macam mana? Ayo kalian tanya itu aja. Karena kemarin kan pihak sana tuh menyalahkan soal kelakuan terdakwa, ya. Nah, kalian tanyakan lagi, kenapa hakimnya tertidur? Apakah karena kelakuan terdakwa yang tiba-tiba menangis bersama anaknya? Atau gimana? Nah, kalian tanya sama pihak sana. Gak bisa jawab, pasti ngelantur itu, blunder. Tak panjang tuh jawabannya, ya. Di dalam gini-gini ada undang-undang yang dimana menunjukkan hakim itu boleh istirahat pada saat persidangan itu berlangsung. Kayak gitu mungkin, Mondasa hantu belau. Sehantu. Sekali aku. Dah aku jadi makan, padahal sudah sedikit ini deh. Terakhir, tapi tiba-tiba tumpah. Buang sini aja lah. Gue bentar deh ya. Anjay. Woi. Udah makan kau deh. Makan adek. Kenapa hakim tiba-tiba tidur bang? Apakah ada elit global kah itu? Apakah ini suatu tanda-tanda dunia akan kiamat? Tiba-tiba hakim itu tertidur gitu kan? Nah, kalian tanya ya guys ya. Kalian tanya sama pihak sana. Pihak sana kan selalu menyalahkan tuh. Nah, sekarang kalian punya senjata kan untuk mempertanyakan hal ini ke sana kan? Nah, kalian tanya, kenapa hakimnya tidur bang? Gitu kan? Saya tanya tuh yang suka-suka bikin konten tuh, yang suka-suka bikin konten, buzzer premiumnya di sana tuh, yang selalu menyalahkan terdakwa. Kalian tanya, tuh nggak bikin konten soal kelakuan hakimnya tidur di persidangan? Itu aja. Kalian suruh, ada masuk akalnya nggak sama terdakwanya? Itu aja. Karena yang dibahas dari pihak sana kan kelakuan JPU-nya kan gini. Karena kenapa jadi gini-gini terdakwanya jadi ketemu anak, harusnya kan bisa sesudah persidangan atau sebelum persidangan kayak ketemu sama anaknya, gak harus di persidangan katanya gini-gini. Nah sekarang kalian tanya lagi, Kak, kenapa hakimnya itu tidur di persidangan? Apakah ada faktor elit global atau apa gitu? Ya kalau si mantan leci itu jawab gitu, kenapa hakim itu tidur di persidangan? Ya karena tingkah
tingkah terdakwanya gitu. Gini-gini, nggak ada masuk akalnya tingkah terdakwa. Sekali aku deh. Itu banyak itu mafia di belakang RG itu, asal kalian tahu, gengs. Mafianya besar. Lu tanya tuh sama buzzer di sana, buzzer premium, dibayar nggak? Lu jadi buzzer, tunggu sebentar ya. Lu jadi buzzer ya? Udah dapat ini, Nggak dapat lah. Bodoh emang. Membela orang sudah tahu orangnya licik, dapatnya sedikit. Ya, dapatnya sedikit, effortnya ke orang licik. Tidak sesuai pemberian, itu bodoh. Mohon maaf ya. Gak usah jauh-jauh, anggota DPD aja dibilangnya buzzer. DPD loh dibilangnya buzzer. Oncom sekali. Sudah oncom sekali. Wah, panas sekali hari ini. Penjara kan makanya mereka tuh di sana framing. Kalian lihat deh yang bayaran di sana, ya. Bagi yang suka kata ketik, nggak mau mereka nampilin mukanya deh. Apa itu lagi? Kesel banget kasusnya. Kesal dengan sistem peradilannya sih sebenarnya. Mengalahkan sistem peradilannya tuh kadang nggak. Saya sering ngikutin persidangan ya, nonton persidangan orang yang kasus koruptor, kasus pembunuhan, apalagi kasus kayak seperti kasus Pina kemarin. Itu beda guys sama kasusnya si Niki ini. Persidangannya nggak ada hakim kayak gitu, nggak ada yang jaksa seperti itu, tidak ada gitu, tidak ada sama sekali jaksa sama hakim kayak gitu, nggak ada. Makanya keadilan di persidangan itu tidak ada di situ. Cuman orang bisa berpihak sama si RG. Keadilannya pun tidak ada di situ. Kalau memang Niki itu salah dan benar-benar adil di persidangan itu, ya nggak masalah. Mau lu hukum Niki itu 100 tahun, 300 tahun, nggak masalah kalau memang persidangannya itu sehat. Ini tidak sehat deh. Itulah, berpikirlah lebih jernih pikirannya, jangan bodoh. Yang dilihat orang tuh sistem peradilannya tidak sehat. Sampai ke hakim-hakimnya sampai nggak sehat tuh. Ke hakim-hakimnya nggak sehat, tiduran dia, kekenyangan. Ya, udah dulu ya, saya mau off. Jadi kalian tanyakan sama pihak sana, kenapa hakimnya tidur? Itu aja, kenapa hakimnya tidur? Kalian tanyakan aja sama pihak sana. Ya, itu aja pesan saya. Kawal terus kasusnya, kawal terus kasus Niki ini, ya. Dan laporan Niki dikawal juga, gengs ya. Laporan Niki di KPK. Laporan Niki terhadap Miss Gosong kalian kawal. Laporan Niki terhadap Nedol kalian kawal juga, ya. Kalian kawal kasusnya sampai selesai. Saya yakin terbongkar itu siapa di balik RG itu, di belakang RG itu terbongkar semua pasti. Yakin. NM itu pasti bebas. Niki pasti bebas. Jangan sedih, Niki itu pasti bebas, ya. PP-nya Suster Hong biarin, karena ada salah satu jaksa yang agak-agak rada-rada gitulah. Oke, bye semua. Thank you.
Jangan lupa bernapas. Bang, bukan di room sendiri, satu circle mah percuma. Nah, bener bang. Iya. Ya itu si Bombardino tuh nggak berani Iya. tuh. Dikti ini. Bang, Kayak bocah kalau aku bilang grup sebelah ampun ya. Jadi kayak nyorotin apaan sih indah banget kampungan. Aku cuma Bang, di typing kau gini lagi- doang lagi kak ngapain, kemarin Bang? itu. Tuh lagi nongki. Naik aku nongki naik aku aja lu kemarin yang di kerjaan roomnya ya, si Bang, Dedi. ya. Iya aku Itu typing Bang gini doang Senses hidup tuh Nikita Mirjani. nongki kataku. di pinggir jalan. Gimana Keroyok coba langsung kak. konsepnya? Tengah jalan dong biar keren kalau nongki. Iya, tengah jalan keren. Nongki. Ah, langsung almarhum. Heeh. Hari ini anu Bang. Migrenku naik, Bang. Lah, kok migrennya naik? Kayak mana coba itu konsep migren naik? Gini aja kalau menurut aku ya kalau misalkan kayak apa? Kayak sebelah lagi tantrum begitu ya. Segala macam udah kayak anak bocah main kata-kataan ya kan. Kemarin juga main kata-kataan kak. Akhirnya aku kesel kan ya kebawa emosi ngomong macem-macem di room itu. Ketawain aja terus nggak usah diladenin, kalau bisa nggak usah ada yang nonton room dia, biarin sepi. Jadi Sengaja keroyok itu gitu loh dia. kak. Bener Dia sengaja banget. naikin dua kubu tuh sengaja Dedi biar punya followers banyak. Iya, Kompor itu meledup sengaja nyari ini perhatian. Kalau dia makin diladenin Iya. ya makin seneng lah, makin dikasih Iya, tanggung. dia makin dikasih panggung sama dia. Ayo naik, tar pendukung ini dinaikin, tar pendukung ini dinaikin. Iya, Rincu gitu. dah tuh di roomnya langsung kan, rincu kan penonton pada banyak datang. Wah ini kenapa nih, makanya aku turun hostnya kan, aku itu- turun. Pas aku turun aku bilang, gue begini malah ngasih panggung elu Dedi, enggak Tuh deh, orang. turun gue bilang. Iya. Turun aku. Mending kalau hostnya netral, ini hostnya kan nggak Indo udah kan minta- netral Iya. juga. Bener. Kecuali kita di dalam satu room yang hostnya netral gitu, baru enak. Itu baru. Iya. Kalau yang Mau nyuci kapan besok sekolah? apa? 2000. Alasan. Orang Indo minta 2000. Apa? Kan Enggak, yang itu nyariin barusan orang orang- Indo. Nah, dia minta 2000 NT. Kak, Siapa sih yang ngomong? dia. Aing liar, ya. Siapa yang ngomong ini? Gue juga lagi dengerin siapa yang ngomong sih tadi. Iya, makanya itu. Siapa yang ngomong? Kalau masuk room kayak begitu malah jadi apa ya? Jadi kepala sakit, ngapain? Capek-capekin diri. Aduh, bener. Iya betul. Oh Dedi Yang mah kamar pati mana itu? Bunda-bunda kemarin tuh, bunda-bunda semalam. Betul kak. Betul. iya Itu Dedi ngapain? itu. Betul. Dan kalau misalkan ada di sini juga nggak usah dinaikin, biarin aja ngeladenin orang uun. Enggak, tapi yang room sebelah kalau kemarin itu kayaknya nggak berani gitu kak. Nggak berani naik. Gimana ya? Tantrumnya kayak bocah gitu, gimana sih? Gue ngeliatnya agak ketawa gitu kan. Iya. Iya, Itu kayak- bawa fisik segala. Bobo fisik, bobo ngata-ngatain lu gini-gini tuh yang namanya Dinda tuh. Mending ya kalau misalkan usia 12 gitu ya, remaja SMP gitu kan masih mending gitu ya. Ini Iya udah- nggak kayak gini kan, kita kan ngobrol santai, ngobrolin bahas hukumnya ya kan. Dan bahas hukumnya juga kan sesuai dengan apa yang udah diutarakan sama Bang Fahmi. Nah kalau dia tuh
maunya hukum sama dia gitu kan. Gue lucu gitu kan. Iya, dia itu harus menang gitu. Dia maunya harus sesuai dapat dia kata gitu. Sesuai benar. dia. Ya kita harus nurutin dia. Lu siapa? Gue harus nurutin lu. Iya, benar-benar. Jadi kalau dikasih pendapat nggak mau, terus tapi kita harus dengerin dia, dengerin nih Ami, bentar nih dengerin. Gue harus dengerin lu apa lagi? Gue bilang, lu bikin narasi itu narasi lu nggak sehat. Gue bilang, lu kalau mau bernarasi itu harusnya di tengah-tengah. Pandangan hukum lu seperti apa, ya kan? Lo mau pengacara aja Berarti masih tuh lu- orangnya egonya tinggi, nggak mau menerima pendapat dari orang, pengennya pendapat sendirinya itu didengar sama orang-orang. Iya, Orang yang seolah-olah salah sudah kalau orang udah kayak sudah gitu. tahu yang paling pakar hukum gitu loh. Pakar hukum aja semua masih pada belajar. Iya betul. Dia udah seperti seolah-olah yang udah pakar hukum, yang udah lebih pintar mengetahui ini jalannya hukumnya kemana. Kecuali lu emang sudah terima bayaran ya. Nah, paling pintar itu si Jaka itu paling pintar. Kalau Jaka angin, kalau Jaka kayak angin, anginnya kemana? Misalkan dia di room kita sendirian, itu dia akan ngikutin kita. Nanti kalau di roomnya sebelah